Ngopi apa sih yang paling seru bareng ibu-ibu? Ya ngopi, ngobrolin opini ibu tentang parenting di era milenial saat ini. Ketemu lagi dengan saya Nida sebagai perwakilan ibu-ibu milenial masa kini. Nah, di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat dinanti. Ini topik curhatan dari ibu-ibu milenial tentunya. Curhat kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih Bu mengatur waktu yang efektif agar bisa menjadi ibu yang sehat dan juga bahagia. Nah, ngomongin waktu, sebenarnya jangan pernah berpikir dan kita tuh mengatakan bahwa saya tuh tidak memiliki waktu karena saya tuh full mengurus rumah, suami, pekerjaan. Kalau ibu yang A tuh enak, waktunya banyak. Ibu yang B juga enak, waktunya banyak. Kalau saya tuh tidak punya waktu. Ada yang lupa. Kenapa? Karena kita semua diberikan waktu yang sama loh jumlahnya. Sama seperti yang dimiliki ibu-ibu yang sukses. Ibu-ibu yang sukses menjadi wanita karir, ibu-ibu yang sukses menjadi ibu rumah tangga, ibu-ibu yang sukses menjadi ibu rumah tangga dan juga menjadi wanita karir. Nah, berarti loh kok masih banyak loh ibu-ibu yang ngerasa kerepotan dan ngerasa waktunya kurang. Nah, bisa jadi ada beberapa banyak waktu yang kemungkinan selama ini terbuang dengan percuma alias sia-sia. Kita ngobrol di sini supaya waktu yang sama diberikan oleh Tuhan tidak ada yang sia-sia. Karena ibu-ibu milenial seperti kata ini wajib bahagia. Nah, apa aja sih kira-kira tipsnya untuk membuat waktu ini terasa cukup? Waktunya cukup, kegiatannya yang kita lakukan setiap harinya berjalan dengan baik, kitanya happy, keluarga juga happy. Nah, tips dari obrolan kita kali ini, yang pertama tipsnya, ayo dicatat dulu ya ibu-ibu. Tipsnya yang pertama adalah perhitungkan waktu untuk me time. Dengar nih ibu-ibu di seluruh Nusantara, kita harus butuh me time. Jangan pernah berpikir nanti aja sesempatnya. Karena itu adalah faktor utama. Tidak perlu mahal kok. Bagaimana sih me time itu? Me time cukup dengan bergantian dengan suami dan manfaatkan waktu sendiri. Pas anak, pas pekerjaan lagi dipegang sama suami. Terus saya harus ngapain me time-nya? Nah, ini dia. Coba sesekali tarik nafas, keluarkan nafas, lalu pahami sinyal badan kita ini tuh ingin apa sih sebenarnya. Oh, saya butuh teh. Nikmati teh setiap tetesannya, setiap hirupannya, dan kita nikmati. Oh ya, ternyata saya butuh waktu sebentar. Lalu pada saat ada waktu me time, tarik nafas, buang nafas. Oh, ternyata saya butuh kesualayan sendirian. Saya butuh membeli buah, melihat seger-segernya buah, warna-warna buah, lalu pergilah. Itu yang dinamakan me time. Dan itu perlu, jangan sesempatnya. Oke? Lalu yang kedua, tentukan skala prioritas dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Mana yang paling utama? Biasanya skala prioritasnya itu kalau saya dan ibu-ibu yang pernah sharing itu biasanya ditaruh di atas kulkas, karena kulkas merupakan teman hidup kedua selain dari suami. Betul ibu-ibu? Nah, apa saja sih yang harus dilakukan? Yang paling utama, misalnya yang paling pertama adalah mempersiapkan segala kebutuhan suami, anak, istri, memasak. Karena setiap orang memiliki skala prioritas yang berbeda, maka tentukan dan tulis. Nah, yang ketiga, memanfaatkan waktu sambil menemani anak bermain. Ya, seperti mewarnai, menggambar, sambil ibunya pun menikmati warna-warna yang cerah dari warna-warna spidol krayon, menemani anak bernyanyi sambil ibunya pun
bernyanyi, mengeluarkan unek-unek selama ini, ya dibuat happy. Dan membuat jadwal kegiatan. Tidak perlu sempurna, apa saja sih kegiatan yang akan dilakukan dengan anak, bermainnya seperti apa. Jadi semuanya ditulis supaya ada manajemen waktu. Yang terakhir adalah memiliki ruang pribadi. Nah ini dia, ruang pribadi juga termasuk waktu dan kegiatan yang diinvestasikan loh untuk diri sendiri, ibu-ibu. Dibandingkan ibu-ibu ngeluh, aduh nggak sebebas dulu, kalau punya anak nih begini, kalau punya anak nih begini. Fokus sama energi untuk memulai hobi baru. Aduh kayaknya saya nggak bisa sehat deh, soalnya ada anak, aduh nggak bisa ke gym. Nah ini dia, setelah waktu kita sudah efisiensi, lalu bagaimana kita bekerja sama dengan badan untuk tetap sehat. Olahraga. Pada saat memasak, jangan lupa sambil squat. Pada saat memasak, jangan lupa sambil lari kecil sambil menikmati lagu. Jadi sehat itu bisa diciptakan kapan saja, bisa dilakukan kapan saja. Pada saat ibu-ibu keluar rumah, muka sudah glowing, badan sudah sehat, singset. Gitu. Ya, jadi yang menciptakan kita bahagia, ibu-ibu berhak bahagia itu siapa sih yang menciptakan? Ya kita sendiri. Nah, bagaimana? Ya, sekian tips dari saya. Semoga bisa membantu memecahkan kerisauan ibu-ibu yang selama ini kesulitan membagi waktu untuk sekedar menemukan waktu dirinya untuk rileks dan untuk menemukan kesehatan mental dan juga pikiran. See you di next podcast berikutnya.